Oke, selamat sore semua, welcome back. Oke, hari ini saya akan membahas fisika, yaitu gerak harmonik ya. Oke, ini adalah materi bab ketiga dari fisika kelas 11. Oke, gerak harmonik ini masih ada hubungan sama elastisitas ya guys sebenarnya. Sehingga hukum Hooke yang F sama dengan K delta X itu masih akan digunakan di bab ini. Oke, jadi sebenarnya gerak harmonik itu apa sih? Ya, jadi kalau gerak harmonik itu tuh berarti gerak yang bersesuaian. Jadi geraknya teratur, mengulang-ulang terus. Nah, gerak yang berulang itu identik dengan grafik trigonometri. Kalau kalian ingat ya, grafik trigono kan kira-kira seperti ini ya. Naik, turun. Nah, ini kan berulang ya, guys. Bentuknya ya, ada yang naik, turun, naik, turun, naik, turun. Sehingga di gerak harmonik itu ada trigonometrinya di rumus tersebut. Di mana saya kasih tahu rumus pertamanya yaitu Y sama dengan A sin theta. Oke, theta yang gede ini adalah posisi sudut ya. Dimana kalau saya bongkar theta ini akan muncul omega t plus theta 0. Dimana omeganya adalah kecepatan sudut, t adalah waktu, theta 0 adalah posisi sudut awal. Oke, nah posisi sudut awal di sini maksud saya adalah waktu dia starting pertama kali. Itu dari posisi mana sih aslinya? Gitu. Apakah dia mau ngitung sejak waktu awal banget atau dia mau ngitung waktu getaran keberapa? Nah, itu akan mempengaruhi nanti nilai theta 0 di sini. Ya. Jadi theta 0 ini akan ada nilainya kalau sampai startingnya bukan dari titik setimbang. Oke. Nah, nomor 1 kira-kira rumusnya ini ya. A amplitudo ya, satuannya meter. Terus kita masuk yang kedua yaitu fase getaran. Oke, fase getaran itu adalah fase-nya itu maksimal 1 ya. Jadi kalau misalnya phase-nya dia itu 1, artinya dia sudah balik lagi ke ke semula ibaratnya. Jadi kalau startingnya dari ujung kiri, dia udah balik lagi ujung kiri, berarti udah 1 phase gitu. Sehingga kalau phase ini nanti jawabannya misalnya 2,5, 2-nya kan nggak usah ngitung. Karena kalau menurut trigonometri 0 sama 360 kan sama ya. Ibaratnya satu putaran gitu. Nah, itu dihitungnya tetap 1. Jadi kalau nanti misalnya phase ini dapat 2,5, kalian tetap hitung phase-nya berarti setengah aja. Dimana rumusnya adalah posisi sudut per 2pi. Theta-nya yang atas ya, posisi sudut. Ingat ini theta, bukan theta 0. Oke, ini theta ini sudah omega t plus theta 0-nya. Oke, nomor 2 kira-kira gitu ya, phase getaran. Next kita ke nomor 3. Nah, nomor 3 ini kecepatan. Rumus yang ini sebenarnya adalah turunan dari rumus yang pertama. Cuma karena keturunan kalian belum dapat, saya kasih tahu aja. Turunan sin itu kosinus. Terus yang di depan T ini omeganya keluar ke depan. Ya. Nah, jadi dari sini kelihatan bahwa untuk kecepatan itu nilainya itu tukeran dengan simpangan. Kenapa? Kalau simpangan maksimum berarti kecepatannya 0. Karena kalian tahu kalau simpangan maksimum terjadi saat sinnya 90 kan. Theta ini 90 ya. Nah, kalau ini saya pindahin ke bawah, berarti itu cos-nya di cos 90, itu kan 0. Makanya waktu simpangan itu maksimum, bendanya diem. Make sense ya? Bayang ya, simpangan maksimum, bendanya diem. Karena ya ini, cos-nya. Oke? Sehingga kecepatan maksimum ya omega kali A, di mana itu dianggap cos-nya adalah 0 derajat. Nah, waktu kecepatannya maksimum berarti posisi sin-nya ada di 0 alias di titik setimbang. Jadi kalau ditanya kecepatan maksimum terjadi di mana? Titik setimbang. Gitu. Di sini ada juga kecepatan sesaat di mana V-nya omega akar A kuadrat min Y kuadrat, di mana A-nya amplitudo, Y-nya simpangan ya. Ini sebenarnya bongkaran dari rumus cos. Pakai identitas, dimana kita tahu cos ini berarti akar 1 min sin kuadrat ya. Nah, sin kuadratnya tuh pakai yang nomor 1. Nanti dia dapatnya kayak gini. Cuma kalau mau cepet, kita pakai rumus yang bawah aja ya guys. Kalian hafalin aja supaya nggak terlalu lama. Final ada percepatan. Percepatan berarti yang rumus kecepatan kan turunin lagi, berarti omeganya keluar sekali lagi. Cuman turunan sin cos itu minus sin. Ini diturunin cos ya. Yang di nomor 3.
ini cos. Kalau diturunin jadinya minus sin. Sehingga bentuknya untuk acceleration seperti ini. Oke, jadi artinya di sini kalau kalian lihat, ini kan ada A sin omega t. Ini kan sama kayak simpangan, betul, Y ya. Sehingga kotetanya A maksimum berarti dapatnya seperti ini. Itu. Oke, dimana sinnya adalah 90. Atau bisa juga percepatan sesaatnya jadi seperti ini. Ya. Kalian lihat antara simpangan dan acceleration pasti selalu balik tanda ya. Yang artinya adalah kalau simpangannya minus berarti accelerationnya positif. Minus itu dengan kata lain nanti kita akan deal dulu. Maksud Y minus itu gimana, maksud Y positif itu gimana. Oke? Ini yang basic banget ya. Y, V, A. Tolong diingetin. Sekarang gimana hubungannya dengan kecepatan dan kalau sampai dia kasihnya bandul atau pegas gitu. Oke, pertama kita tahu dulu yang namanya omega itu 2πf, dimana f itu seperti kan, maka 2pi per t, dan ini bentuknya akan sama dengan akar k per m ya, atau akar g per l. K per m dipakai di pegas, g per l dipakai di bandul, nanti ada di bawah tuh ya. Oke, jadi kalau pakai pegas pakainya akar k per m. Oke, kalau dipakai bandul dia pakainya ini gitu. Oke, next. Sekarang kita masuk periode frekuensi pada pegas. Jadi rumus nomor 6 itu sebenarnya ada hubungan dengan rumus nomor 5. Jadi kalau misalnya kalian anggap omeganya akar K per M, kalian bongkar salah satu, berarti kan kalau mau cari T itu kan pindah ruas gitu ya. T-nya ke kanan, M per K-nya ke kiri. Nah gitu. Jadi rekomendasi saya kalau mau gampang, kalian ingat aja omeganya ini 2πf, 2pi per T, akar K per M, akar G per L. Nanti tinggal omeganya kayak mau bongkar apa, misalnya 2πf. Oh berarti saya mau cari F, tinggal 2pi buang kanan. Betul? Make sense ya. Kalian sebenarnya kalau saya rekomen sih ingat nomor 5 aja. Nanti karena untuk nomor 6-nya, ya nomor 5 tadi kita setting seperti ini ya. Untuk periode pegas dulu, ini yang pegas, yang ini yang frekuensi pegas. Tinggal diseper aja. Ya, sepernya ini ya sebelah kanan gitu. Begitu juga dengan bandul periodenya itu L per G. Nah ini untuk bandul ya, karena bandul itu ada tali, makanya ada L panjang tali. Frekuensinya ya sepernya T tadi, periode selesai. Oke, nah setelah ini masuk ke yang energi potensial dan kinetik harmonik. Nah ini agak ribet ya. Jadi kalian harus tahu ini kapan energi potensial 0, kapan energi kinetik 0, seperti itu. Saya kasih tahu rumusnya dulu. Untuk EK yang umum dipakai itu yang sebelah kanan ini. Ya. Meskipun ini juga bisa ya, yang sebelah kiri ini dipakai bisa, cuman agak jarang. Ya. Jadi M omega kuadrat itu ya K, sebenarnya gitu. Sedangkan EP, nah EP itu langsung setengah KY kuadrat. Ini sama kayak energi potensial pegas setengah KX kuadrat. Cuma karena saya menganggap di sini simpangannya Y, makanya rumusnya setengah KY kuadrat di sini. Ya, ini sama kayak energi potensial yang sudah kita pelajarin sebelumnya ya, setengah KX kuadrat itu. Cuma di sini saya akan gunakan Y. Sehingga dari sini kalau saya totalin, energi mekanik harmonik itu akan terbentuk menjadi rumusnya EM ya, EP tambah EK. Atau saya total ya seperti ini guys. Ya. Atau ini setengah KA kuadrat juga bisa ya. Ini kan saya bilang tadi M omega kuadrat tuh ya K, berarti ini sebenarnya setengah KA kuadrat, ini juga boleh. EM-nya begitu, it's fine, gak apa-apa. Oke, kira-kira untuk rumus yang saya bahas seperti ini dulu ya. Jadi lumayan banyak guys kalau dilihat ya rumusnya. Oke, kalau ini nggak ada pertanyaan kita langsung ke latihan aja. Saya bahas yang dari sekolah ya. Nah untuk yang ini latihan 2021 PH 2016 saya kasih aja untuk soal plus jawabannya, nanti kalian identify sendiri. Ini ada statement benar salah, esai ya, ini jawaban saya ada di bawah, nanti kalian boleh coba sendiri jawabannya berapa. Oke, kita bahas ke yang latihan 2021. Oke, saya lupa, sebelum masuk ini saya jelasin dulu kalau sampai ada gambar seperti ini. Nah ini, oke ya, tadi saya bilang itu namanya simpangan kan macam-macam.
Kita deal dulu ya untuk simpangan guys. Titik tengah ini adalah titik setimbang. Terus waktu saya tarik ke kanan berarti ini simpangan maksimum, ini simpangan minimum. Dimana kalau maksimum saya anggap ini X-nya sama dengan A, yaitu positif karena posisinya di sebelah kanan. Kita tahu dong koordinat, kalau X-nya ke kanan tuh positif, kalau X-nya ke kiri ya negatif. Sehingga di sini terjadi simpangannya kalau di ujung kiri min A, tengah 0, kanannya A doang. Sedangkan untuk kecepatan, tadi saya bilang ya, kecepatan itu minimum waktu di ujung, enggak ujung kanan, ujung kiri. Sedangkan di tengah itu adalah maksimum dia. Ingat, Vmax terjadi di titik setimbang. Untuk energi potensial, nah yang di ujung ini setengah KA kuadrat, yang artinya di sini EK-nya 0. Berarti kan masih ingat kan saya bilang M itu setengah KA kuadrat. Berarti kalau EP-nya dia langsung setengah KA kuadrat, berarti ini EP-nya sama dengan EM. Oke, EK-nya 0. Ya, EM-nya di sini. Sedangkan kalau untuk titik tengah di sini energi potensialnya 0. Oke. Ini EP-nya 0, EK-nya boleh ini atau yang tadi rumus setengah K A kuadrat min Y kuadrat juga boleh. Itu juga it's fine. Oke. Di sini tahu ya kenapa EP-nya 0, karena simpangannya 0. Kita tahu rumusnya kan setengah KX kuadrat atau setengah KY kuadrat ya. Maka di titik simpangan ini EP-nya 0, sedangkan EK-nya sama EM akan sama gitu. Di ujung ini kondisinya sama kayak di ujung kiri ya. Jadi simpangan maksimum minimum ini nilainya sama untuk energi, cuman beda di nilai X doang. Satunya min A, satunya plus A gitu. Nih tadi ya, saya udah jelasin di mana M omega kuadrat itu K. Tadi di atas saya udah bilang. Tuh. Terus grafik. Nah ini grafik dimana itu kondisi kita harus tahu. Ini biasanya ditanya nih, EP maksimum waktu kapan, EP minimum waktu kapan. Oke, titik setimbang tengah, kanan ini maksimum, kiri minimum. Sebenarnya sama kayak yang sebelah, cuman di sini saya kasih grafiknya ya, kira-kira itu. Kan jangan bingung kok kenapa ini VI-nya min VM, kenapa yang ininya VI-nya sama dengan VM. Ya it's fine, ini cuman masalah tanda aja, karena kan waktu di tengah ini kan dia bisa gerak ke kiri atau ke kanan gitu dong ya. Oke, nah sekarang kalian lihat grafiknya ya. Waktu ujung kiri itu EP-nya maksimum sama dengan EM, tadi saya udah bilang ya, setengah KA kuadrat. Terus dia turun, waktu sampai tengah itu EP-nya 0 karena simpangannya 0. Oke, terus waktu sampai sini dia akan maksimum lagi EP-nya. Oke, nah seperti ini. Sedangkan untuk EK terbalik. EK waktu di ujung sini dia 0, pasti diam. Nah, waktu di tengah, titik balance itu maksimum, waktu ujung minimum lagi. Sehingga rumusnya dapat seperti ini. Jadi kalau ditanya apakah pasti di bagian titik setengah waktu EP sama dengan EK? Enggak ya. Kalian lihat titik waktu EP sama dengan EK itu ada di sini. Ini enggak di tepat di setengah A ya. Enggak tepat di setengah A itu. Itu sebenarnya setengah akar 2A. Nanti di soal saya kasih tahu. Ada nih. Titik ini setengah akar 2A alias 45 derajat. Oke, sekarang kita masuk ke soalnya aja. Latihan 2021. Mau akan bahas di sini ya guys. Stepnya gimana? Langkah-langkahnya gimana? Oke. Perhatikan pernyataan tentang gaya pemulih. Oke, gaya pemulih itu gaya yang balikin si pegas. Jadi contohnya gini. Saya pegasnya begini, normal ya. Terus kalian tarik begini. Ini kalian tarik begini ya. Maka FP-nya akan ke arah kiri. Ini gaya pemulihnya. Kenapa bisa begitu? FP-nya kok ke kiri? Karena waktu saya tarik ke kanan ini, waktu saya lepas dan dia akan geser ke kiri, betul? Yang bikin dia bisa balik ke posisi awal. Oke, sehingga kalau ditanya berarti FP ini nilainya apa? Ini min KX sebenarnya. Kenapa ada minus? Ya arahnya berlawanan. Oke. Jadi kalau lihat statement di sini, besarnya sebanding dengan besar simpangan. Ya benar, karena simpangannya X kan. Statement 1 benar. Oke. Berarti ini sebenarnya ada 1 ya kayaknya. Ini ada 1 ya. Oke.
Berbanding terbalik dengan besar simpangan, ini otomatis salah karena statement 1 kita udah benar ya. Oke. Terus arahnya selalu menuju titik seimbang. Ini benar dua-duanya. Saya ingetin ya. FP itu kan saya bilang selalu mau dia balikin kondisi awal. Makanya arahnya tuh selalu menuju titik seimbang. Jadi waktu kasusnya dia mundur ke belakang jadi seperti ini, pendek gitu. Berarti FP-nya adalah ke sini pasti. Dia mau balikin ke kondisi yang seperti ini nih guys. Oke. Sehingga arahnya gimana? Arahnya akan selalu berlawanan dengan simpangan benda. Ini ya, karena itulah ada minusnya ini guys. Dia selalu arahnya berlawanan saya bilang tadi. Jadi waktu ini nyimpang ke kanan, FP-nya mau ke kiri. Ini waktu dia nyimpang ke kiri, FP-nya mau ke kanan. Sehingga jawaban benernya adalah yang dadu. Ya, jadi nggak mungkin searah simpangan benda. Kalau searah artinya waktu saya tarik ke kanan, FP-nya ke kanan. Bukannya itu makin maju. Nggak mungkin kan? FP sama KX itu selalu berlawanan arah karena rumusnya pun ada minus tuh. Kira-kira nomor 1 seperti itu ya guys. Ingat, FP gaya pemulih selalu menuju titik seimbang, itu benar. Kita mau balikin ke kondisi yang awal ini. Oke, nomor 1 kira-kira seperti itu. Next, nomor 2. Kita lihat lagi, ini jadi banyak statement juga ya guys di sini. Ditolong konsep tuh diingetin. Oke, kita lihat sekarang untuk nomor 2. Percepatan benda sebanding dengan simpangan benda dan berlawanan arah dengan simpangan. Oke, percepatan. Tadi kan saya bilang rumus A itu min omega kuadrat kali Y ya. Betul. Dengan kata lain, ini benda sebanding dengan simpangan benda, benar, tapi arahnya berlawanan. Iya, benar. Karena ada minus, itu yang menunjukkan arah. Kalau sebanding artinya ini sebanding nih, A pembilang, Y pembilang. Itu sebanding namanya. Betul. Berlawanan itu ada minusnya. Sehingga statement 1 it's true ya. Correct ya. Nomor 2. Arah kecepatan dan percepatan selalu berlawanan arah. Oke, kita lihatnya seperti ini. Kecepatan sama percepatan lawan arah nggak selalu. Kita lihat rumus V dulu. V itu kan A omega cos theta lah saya anggap ya. Dan A itu adalah min A omega kuadrat sin theta. Oke. Kalau misalnya cos ini adalah, saya misalnya nih simpangannya waktu 120, berarti ini hasilnya negatif, betul dong guys ya. Dan kalau saya masukin di bawah 120, ini pun hasilnya masih negatif karena kalian tahu 120 kan KW2 ya. KW2 berarti sinnya masih positif. Kalau kasusnya seperti ini berarti ini searah bukan? Sama-sama min searah gitu, itu masih searah berarti hitungannya. Sehingga statement 2 itu salah. Nggak selalu dia bisa searah ya, bisa searah guys. Mungkin kalian tanya, kok sudut 120 terjadinya waktu kapan? Saya deal ya, ini misalnya standby-nya Y nya 0 sini. Waktu saya tarik pertama dia ke sini, waktu dia ke sini ini 90. Oke, logika waktu ini maju ke kanan pasti dia mau balik ke kiri dong. Ini pertama ke sini dulu ya, terus dia ke sini dong. Nah, ini berarti maksimumnya pas dia balik sini 180. Ya, jadi waktu dia balik ke tengah 180. Makanya itu 0 sama 180 kan sebanding. Oke. Jadi ini ingat, saya kasih ilustrasi gini. Nah, ini misalnya hijau ya, original. Nah, ini dia mau balik original gitu. Jadi waktu ini ke kanan 90, waktu 180 dia di sini. Ininya nih 180 di sini, saya kasih tahu. Nah, next logika kita pasti ini si balok pasti ke kiri dulu dong, ke sini dong arahnya. Nah, ini 270 guys. Jadi waktu ini ke sini 270. Baru terakhir dia pasti akan balik ke posisi awal lagi, ke sini kan? Ya, pasti akan balik posisi awal lagi kan, ini, maju. Nah, inilah 360.
360 berarti kondisinya akan balik ke condition awal. Maka di sini akan ada state 1, state 2, state 3, state 4, state 5 saya bilang gitu. State 1 masih original, state 2 waktu dia geser ke kanan, state 3 balik sini, state 4 ujung kiri, state 5 return lagi. Oke. Atau misalnya saya nggak usah deh, state ini saya nggak usah tulis. Saya akan sulit state 1 sini, menunjukkan kuadran 1, ini kuadran 2, ini kuadran 3, ini kuadran 4. Biar gampang. 90 kuadran 1 kan mentok, 180 kuadran 2, 270 kuadran 3, 360 kuadran 4. Sehingga kalau ini misalnya 120, berarti state-nya lagi di condition 2. Ini balik ke kiri nih, mau. Masih kemungkinan dia bisa searah ya. Oke. Jadi kalau menurut grafik ya begini, kira-kira nih kalau grafik ya. Ini ke sini berarti dia lagi begini kondisi grafiknya. Terus yang ini turun. Itu. Oke, jangan deh. Grafik nanti kalian bingung. Saya kasih gambarannya begini aja supaya gampang. 3. Kecepatan bernilai maksimum saat benda bergerak di garis keseimbangan. Ya, betul. 3 tadi udah jelas ya. Karena V itu A cos theta, sorry, A omega ya. Seimbang itu kan tetanya 0 ya guys. Ya, jadi kalau tuh seimbang tuh tetanya 0, berarti cosnya cos 0 1 maksimum, betul. Oke. Nomor 4. Ketika benda berada di simpangan maksimum tuh state 1 ini atau state 3 ini, maka gaya pemulih bernilai 0. Salah, maksimum harusnya. Ya, karena kita tahu rumus F itu min Kx. Simpangan maksimum kan X-nya gede banget, bener nggak? Ya, berarti harusnya F-nya gede juga dong, nggak mungkin 0. Jadi gaya pemulih itu 0 waktu ini nih, waktu condition original. Nah, setimbang itu baru pemulihnya 0. Sehingga dari sini kita tahu jawabannya adalah, saya kasih A, B, C, D ya guys. Ini jawabannya B ini. A, B, C, D, E ya. Ini jawabannya yang B ini. Begitu. Oke, kira-kira nomor 2 begini ya. Jadi kita deal nih state-nya gini nih. Kalau state 1 berarti kayak kuadran 1, dia lagi maju ke kanan. State 2 dia balik dulu ke condition ini. State 3 mundur ke belakang. State 4 balik original. Oke, 2 kira-kira seperti itu. Next kita lanjut ke nomor 3 ya. Kalau lihat di sini. Oke, kalian lihat arah geraknya ya guys. State 1 ke kanan, 2 ke kiri, state 3 ke kiri, 4 ke kanan. Oke. Ini berarti condition sini saya lupa. Ini maximum A. Ini minus A. Ini minus A. Berarti state 3 itu kalau sampai dia gerak ke kiri, ini nilainya udah minus semua nih amplitudonya. Ya. Jadi daerah kiri ini ibaratnya minus. Jadi kalau kayak kasih, nah ini 0, min A, plus A. Kira-kira gitulah. Oke, kita ke nomor 3 ya. Nah ini. Pada saat T-nya 0, Subo Bandu berada pada posisi Y. Oke, simpangan dia waktu starting mau ngitung itu ada di 0,5A. Sedang bergerak ke kiri. Logika kita, ini state berapa berarti? Oke, state-nya ini berarti lagi di state 3 guys. Tahu di mana? Jadi saya bilang, condition balance di sini. Kira-kira kalau setengah A itu yang merah nih. Min setengah A. Kalau maksimum kan di sini. In A gitu ya, tapi dia lagi geraknya ke kiri. Geraknya ke kiri. Betul. Kalau menurut gambar yang ini, berarti dia dari state 3 kan? Dia mau geraknya ke kiri. Sehingga sudutnya harus main di kuadran 3. Ini state 3 kan? Berarti kuadran 3 ini. Jadi kita nanti lihat ya jawabannya kuadran 3. Yang ditanya adalah besar sudut fase awal. Theta 0-nya berapa? Oke, rumusnya Y sama dengan A sin omega T plus theta 0. Ini dia bilang sudut fase awal ya, bukan sudut fasenya berapa. Dengan kondisi T-nya 0 berarti otomatis ini langsung A sin theta 0 doang. Betul ya, karena omeganya habis gara-gara T0. Kita masukin ini min setengah A sama dengan A sin
theta 0. Berarti dari sini kecoret. Nah, sin theta 0-nya setengah. Cuman ingat, tadi saya bilang ini KW-nya 3 ya, karena ini state 3 kan, lagi mau ke kiri. Sehingga sin berapa yang jawabannya setengah, tapi di KW 3. Ingat KW 3 pakainya 180 tambah ya. Jadi harusnya jawabannya kalau derajat begini, karena kita tahu sin setengah, sin 30 kan setengah. Begini. Cuma karena pilihannya mau radian, kita convert, kita radian gini. Gimana cara radian convert? 210 per 180 kali pi ya. Ini nih kalau convert radian. Berarti kalau kita hitung tinggal 210 bagi 180 aja. Saya bantuin hitung. Nanti kalau dihitung dapatnya 7 per 6 pi. Ini dapatnya 7 per 6 pi ini guys. Benar ya, harus kuadran 2 karena dia lagi, harus kuadran 3 karena dia lagi state-nya state 3 ke arah kiri. Kalau misalnya ini dibalik ke arah kanan, itu state 4 berarti. Gerak ke kanan kan berarti state 4 nih, ini nih. Dia lagi ke kanan, di sini, tapi mau ke kanan. Itu berarti kuadran 4. Make sense, kalau kuadran 4 berarti jawabannya min juga kan? Ya benar, min juga. Cuma ingat gerak kemananya mempengaruhi. Maka ini jawabannya udah yang C guys. Oke. Kira-kira nomor 3 seperti itu ya. Next kita ke nomor 4. Nanti kalau misalnya kalian ada yang bingung, kalian mau nanya aja ya. Kalian bisa private chat. Oke, di sini dia kasih tahu. Sebuah partikel bergerak harmonik dengan amplitude A periode T. Kecepatan partikel saat simpangannya A adalah berarti Y-nya A. Ya, gitu. Dia kan hanya kecepatan. Kita tahu tadi V itu rumusnya yang langsung tuh omega akar A kuadrat min Y kuadrat gitu ya. Oke. Ini sebenarnya udah tahu V-nya 0 ini guys. Karena kalau Y-nya sama dengan A, ini habis nih yang di akar kan. Sehingga yang omega depan ini mau jadi 2pi per T pun nggak guna di sini. Karena jadinya A kuadrat min A kuadrat gitu. Benar nggak? Karena kita tahu simpangan A, amplitudo A berarti itu nilai maksimum. Kecepatan di titik maksimum, simpangan terjauh 0. Sehingga langsung jawabannya 0 gitu. Oke? Seperti itu ya. Nah, mungkin kalian tanya, kok misalnya ini nggak sampai A, kenapa ini jawabannya ada plus minus? Oke. Kalau misalnya nggak sampai A, kenapa ini jawabannya ada plus minus? Harusnya ya, ini nggak ada plus minus sih. Karena kalau kita hitung misalnya ini setengah A, itu harusnya jawabannya plus doang. Plus minus muncul kalau kita mau deteksi ini geraknya ke kiri atau ke kanan doang. Tapi it's fine lah, kayaknya di sekolah diajarin plus minus ya. Meskipun ini pun harusnya sih tidak begitu masalah. Gitu. Oke, nomor 4 seperti itu. Next kita ke nomor 5 ya. Oke, bandul L per G ya, ingat. Saya ingetin aja rumusnya yang tadi. Omega itu L per G. Ya, jadi omega itu akar L per G. Saya sih selalu ingetnya ini. Tinggal nanti omeganya saya mau ganti aja 2pf atau mau 2pf atau mau bikin jadi 2pi per T, bebas. Oke. Omeganya L per G. Ke L per G, G per L baliknya. G per L. Nih, sampulnya harusnya meter. Meternya kecoret. Oke. Dia tanya kalau talinya diperpanjang 25% maka frekuensi bandul menjadi berapa? Oke. Di sini kita lihat hubungan antara F dan L dulu ya. Kita tahu berarti omeganya harus diganti 2pf gitu. Akar G per L ya. Dengan kata lain, ini saya ada salah rumus nggak ya? Akar G per L, F-nya 2pi per T. Oke, bener deh, bener. G itu meter per second kuadrat. Meter per second kuadrat per meter. Oke, seper second, bener. F itu seper second ya. Oke. Berarti di sini saya akan kasih tahu frekuensi sebanding dengan seper akar L ya. Ini hubungannya. Jadi kalau tali diperpanjang 25% artinya kondisi awal F1-nya F,
L1-nya L. Yang ditanya adalah F2-nya berapa dengan kondisi L2-nya menjadi 1,25 L atau 5/4. Karena dia bilang diperpanjang 25%, bukan menjadi 25%. Jadi kata ini tolong benar-benar dipahami, jangan sampai miss. Diperpanjang atau menjadi. Ya. Oke, berarti dari sini kita langsung hubungin aja dengan rumus yang ini nih. Berarti di sini saya tahu F1 per F2 langsung aja berarti akar L2 per L1. Berbanding terbalik kan? Berarti ini F2 ditanya. Berarti ini 1,25. Saya bikin pecahan aja ya guys, supaya nggak begitu ribet. 1,25 itu 5/4. Anggap ini 5/4 L, ini L. Berarti ini kecoret ya. Gitu. Maka di sini terlihat bahwa F per F2 langsung akar 5-nya nyangkut. 4-nya jadi 2 gitu dong. Sehingga F2 diperoleh 2 per akar 5F. Betul? Karena yang tanya F2 kan. Kita lihat apakah ada jawaban ini 2 per akar 5. Ternyata ada, jawabannya yang A. Gitu. Oke, jadi ingat aja omega itu akar G per L atau K per M. Omeganya nanti kalian pecah sendiri, baru mau 2pi per T atau 2pi F. Oke, karena siapa tahu ini yang ditanya kan dikasih taunya periode, bisa jadi kan periode. Oke, nah kira-kira seperti itu. Next kita ke nomor 6. Oke, ini udah masuk energi, tolong tadi diingat ya, hati-hati. Energi total E ini berarti dengan kata lain ini adalah energi mekanik ya. Oke. Yang statement 1, energi kinetiknya E saat simpangannya minimum. Berarti maksudnya energi kinetiknya apakah benar simpangan minimum itu energi kinetiknya yang E? Oke, simpangan minimum itu adalah 0 ya guys. Berarti ini jawabannya benar. Berarti ini statementnya benar karena simpangan minimum itu nilainya 0. Kok kalau ke kiri kan minus, itu lebih minimum nggak? Nah, kalau minus itu dianggap ada nilai, tapi arahnya ke kiri gitu loh. Ya, jadi simpangan maksimum tuh bisa maksimum ke kanan, maksimumnya ke kiri gitu. Ya, jadi simpangan minimum tuh yang tanya tuh nilainya guys, bukan ada minnya atau enggak. Not like that. Jadi ingat simpangan minimum ini adalah titik setimbang. Titik setimbang nih. Kalian tahu? Kalau titik setimbang kan EP-nya 0, berarti EK-nya ngambil semua nilai EM. Sehingga statement-nya benar untuk yang statement 1. Oke. 2. Energi kinetiknya akan menjadi 1/4 E saat simpangannya setengah A. Coba kita tes, apakah benar ini nilainya jadi 1/4 E ya. Oke, kita tahu yang nomor 2 ya, rumus EK itu tadi saya bilang setengah K A kuadrat min Y kuadrat ya. Berarti kalau ini simpangannya setengah A, berarti kan ini jadinya A kuadrat, ininya menjadi 1/4 A kuadrat, betul kan? Karena Y-nya dikuadratin gitu. Maka ini setengah K, ini akan menjadi 3/4, betul? A kuadrat, betul? Nah, kalian tadi masih ingat nilai E itu apa? Rumus EM? Setengah Ka kuadrat kan? Setengah Ka kuadrat itu EM ya. Berarti harusnya kalau kita mau setting ini di dalam EM, ini kan kita setting dulu ini setengah Ka kuadrat kali 3/4. Berarti waktu simpangan setengah A harusnya jawabannya 3/4 E nih guys. E-nya ini nih. Make sense kan? EM kan tadi saya bilang itu. Nongol dia. Betul? Sehingga harusnya ini bukan 3/4 E kinetiknya. Harusnya bukan 1/4 tapi 3/4, maka ini salah. Yang nilainya 1/4 E itu potensial, benar. Potensialnya benar. Coba kita cek ya kalau tanya EP-nya. EP kan setengah KY kuadrat, betul guys? Berarti ini langsung setengah KY-nya langsung di sini setengah A dikuadratin 1/4
A kuadrat, betul guys di sini. Nah, ingat EM itu setengah KA kuadrat, berarti setengah KA kuadratnya saya pisahin kali 1/4. Nah, berarti ini 1/4 E, make sense. Tuh. Ini E-nya ini kan. Sehingga harusnya EP-nya yang 1/4 E, bukan EK-nya. Nomor 2 gitu. Ini saya kasih pakai warna merah aja ya. Ingat EM itu setengah KA kuadrat. Ini untuk mempermudah kalau kalian mau ganti convert gini nih. Kalian pisahin setengah KA kuadratnya gitu. Oke. Statement 3. EK-nya 0 saat EP-nya sebesar E. Nah, bener ini. Berarti kan EK-nya habis. Berarti energi potensial akan mengambil semua nilai energi mekanik. Betul? Yaitu terjadinya waktu di A maksimum kan. Karena Y sama dengan A, itu akan jadi setengah KA kuadrat. Betul? Kalau ini Y-nya A berarti habis EK. Bener statement 3. Statement 4. Nah ini nih tadi saya bilang nggak di setengah A ya. Coba kita buktiin. EP sama dengan EK. Dia tanya simpangan. Berarti Y-nya berapa sih? Waktu EP sama dengan EK. Oke, di sini kan setengah KY kuadrat. Yang ini kan setengah K A kuadrat min Y kuadrat gitu ya. EK gitu. Coba kita aljabar sedikit guys di sini. Kita masukin setengah K jadi begini, ini setengah KY kuadrat. Oke. Terus kita buang ke kiri. Maka ini akan menjadi KY kuadrat doang, ini jadinya setengah KA kuadrat. Oke. Di sini K-nya kalian bocoret. Coba kalian lihat Y-nya. Simpangannya harusnya berapa sih? Kalau mau EK sama dengan EP harusnya akar setengah A kuadrat alias Y-nya 1/akar 2A. Nah ini nah. Kondisi ini barulah EP sama dengan EK. Ini bukan setengah tapi 1/akar 2. Sehingga statement 4 juga salah, maka jawaban benernya 1 dan 3. Nah yang ini. Gitu caranya guys. Jadi ingat kalau dia tanya energi ya, rumusnya EM itu setengah KA kuadrat. Jadi kalau ditanya berapa E, maka kalian harus pisahin setengah KA kuadratnya sendiri gitu loh. Oke. Next nomor 7 kita. Oke, di sini ada periode pegas ideal tergantung pada apa ya. Kita ingat rumusnya dulu, tadi saya kasih tahu omega ya. Oke, kalau pegas berarti omeganya akar K per M. Ya, jadi kalau omega itu K per M. Karena dia tanya periode, berarti ini jadi 2pi per T, betul dong? Akar K per M. Maka T-nya saya pindah ruas menjadi 2pi akar M per K. Make sense? Nah, saya sebenarnya hafal rumusnya kayak gini. Jadi periode pegas ideal tergantung pada panjang? Enggak ya, karena kita lihat rumus ini L-nya nggak make. Konstanta pegas, iya, betul, ada K-nya. Gravitasi, enggak ada G-nya di sini. Massa beban, M-nya benar. Sehingga dari sini jelas bahwa jawabannya 2 dan 4. Yang E langsung. Gitu. Oke, next. Kita lanjut ke nomor 8. Ya, kita lanjut sekarang ke nomor 8. Kita lihat, nah ini sudah masuk hitungan sedikit ya guys. Oke, ini kasih tahu gini, sebuah pegas ideal sepanjang 50 cm digantungkan di atas langit-langit. Jadi originalnya pegas itu masih 50 cm. Terus ujungnya digantungkan beban bermassa 100 gram. Berarti di sini ada massa 100 gram. Saya jadiin kilo ya, 0,1 kilo. Di sini ada delta X 5 cm. Karena kenapa? Waktu dikasih beban 100 gram panjangnya jadi 55 cm. Original 50. Maka dari sini kalian akan dapat dulu nilai K-nya. Oke, ini K-nya dapat nih di sini guys. Ya. Pakai hukum Hooke sama, berarti F-nya K delta X. Berarti F di sini nilainya 1 karena beban M kali G. K ditanya delta X 0,05.
maka K-nya dapat 20 Newton per meter. Nah ini, kita keep dulu nilai ini. Next statement, dia bilang, jika beban disimpangkan ke bawah sejauh 2 cm lalu dilepas, maka terjadi gerak harmonik ya. Maka besar gaya pemulih maksimum pada gerak harmonik tersebut adalah, jadi FP-nya yang ditanya sekarang. Itu kan rumusnya min K delta X ya. Dimana X-nya ini adalah simpangan dia mau sejauh berapa. Maksimum ya berarti 2 cm juga. Nggak mungkin kan kita simpang 2 cm tiba-tiba pas balik lagi jadi 3 cm. Ya. Benar nggak? Kalian misalnya simpangin 2 cm. Terus kalian lepas bolak-balik, masa iya itu tiba-tiba bisa makin jadi 3 cm? Sehingga FP-nya di sini langsung sebenarnya min 20 dikali. Nah, ini meterin nih. 2 cm ini kan maksimum 0,02. Sehingga jawabannya harusnya min 0,4 Newton. Ingat, minusnya nggak ngefek karena itu cuman nentuin arah. Sehingga jawabannya langsung dadu aja guys di sini. Gitu. Oke, ini ada gaya pemulih maksimum, berarti ya simpangan terjauh dia 2 cm. Udah segitulah. Oke, nomor 8 udah. Kita ke nomor 9 ya sekarang. Kita ke nomor 9. Untuk menentukan konstanta pegas, siswa melakukan gerak harmonik. Pada ujung pegas digantungkan massa 50 gram. Oke, massa 50 gram. Kita keep dulu. Maka ini dapatnya 0,05 kg. Dan hasil pengamatan 2 getaran terjadi dalam 5 second. Oke, saya kasih tahu dulu ya. T itu kan waktu yang dibutuhkan untuk menempuh 1 getaran. Sedangkan frekuensi dibalik. Banyaknya getaran per 1 detik. Sehingga di sini saya akan ambil T-nya aja, di mana itu adalah waktu yang dibutuhkan untuk berapa getaran. Di sini dia bilang waktu dia 5 sekon terjadi 2 getaran. Sehingga T dia atau periode 5/2. Ini nih. Jadi ingat, periode tuh waktu yang dibutuhkan untuk menempuh berapa getaran ya. Frekuensi dibalik, banyaknya getaran per waktu. Oke, maka periode 5/2 second. Maka konstanta pegasnya berapa? Sebenarnya langsung di sini, di mana rumus T tadi adalah omega. Ingatnya omeganya ya. Itu akar M per K. Ya, ini K per M. Ini K per M. Berarti ini 2pi per T akar K per M. Maka T-nya 2pi akar M per K. Nah, gini. Yang ditanya adalah K-nya berapa? Ya sudah. Berarti di sini kita setting sedikit kalau mau cari K, berarti T per 2pi, saya buang kiri. Ini akar M per K. Saya kuadratin 2 sisi. Maka jadi M per K. Nah, di sini dari sini kalian cari K-nya berapa? Berarti kalau mau cari K, itu sama kayak 2pi per T kuadrat dikali M, bener dong? Ya, kalau kita lihat rumusnya. Berarti di sini K-nya 4pi kuadrat per T kuadrat dikali M. Ini kuadratnya saya masukin. Udah, tinggal masukin, 4-nya biarin. Di sini pendekatan pi kuadratnya 10. Jadi ini 10 guys di sini. Terus ini T kuadrat berarti 5/2 kuadrat. Masanya tadi berapa? 50 gram ya, 0,05 alias 5/100 saja. Gitu. Nah, di sini sudah kita tinggal ngitung. Berarti ini 4 dikali 10 dikali, ini kan 25/4. Oh, saya balik jadi 24/5 dong. Ini 5/100. Betul. Sekarang kita coret, 10 habis, ini jadi 2, betul, ini jadi 2. Sehingga dapatnya 8/25 K-nya. Oke, sebenarnya jawabannya udah ini, cuma kalau kita lihat pilihannya dalam bentuk desimal, berarti kita harus bongkar 8/25 itu 0,32. Sehingga jawabannya yang C gitu. Oke. Harusnya nomor 9 no problem, itu cuman rumusnya aja kayak ingetin. Lihat statement ini ya, getaran per second itu periode
waktu per getaran, kalau frekuensi dibalik getaran per waktu. Itu ngefeknya cuman kalian waktu omega mau pecah 2πf atau 2pi per t, it's fine. Oke, next. Kita nomor 10 ya. Oke, nomor 10 di sini sudah ada persamaan gerak harmonik. Sini dia tanya statement mana yang benar. Oke, simpangannya ada Y. Ingat ini A-nya. Oke, nah di sini kan ada 2pi guys. Kalian harus kali masuk dulu ya. Jadi yang akan kita hitung nanti kondisinya 2pi-nya harus masuk. Berarti ini 6 sin. 2pi masuk kan berarti 4pi T plus 2pi per 3. Benar nggak? Ya, kalau saya kali masuk. Yang artinya di sini amplitudenya 6. Nah, berhubung dia Y-nya senti, maka amplitudenya juga satuannya senti. Omeganya 4pi. Ini omega di sini nih. Theta 0-nya 2pi per 3. Ini ujung kan theta 0 ini. Ini omega ya. Betul? Karena kita kalau plotting, Y itu adalah A sinus omega T plus theta 0 gitu. Oke, maka kita lihat apakah benar frekuensi getaran 1 Hz. Statement 1 dipakai di omega ya. Kita tahu omeganya adalah 4pi, omega itu 2πf ya. Maka harusnya F-nya dapatnya adalah 2 Hz. Sehingga statement 1 salah, dia 1 Hz. Oke. Periodenya 1 detik, ini juga salah. Otomatis salah ini. Karena periode sama frekuensi kan seper. Frekuensi aja salah, harusnya periodenya setengah dong. Karena T itu seper F, betul guys? Harusnya setengah second. 2 salah. Kecepatan getar maksimumnya 12pi. Oke. V rumusnya adalah A omega cos ya. Theta aja. Di sini saya tetanya nggak usah bongkar karena dia namanya maksimum. Maksimum berarti cosnya udah pasti 1 nilainya. Ya, cos 0 alias. Berarti tinggal masukin A-nya adalah, nah di sini kalian nggak usah ubah ke meter ya. Karena jawabannya kan senti per second. Berarti A-nya tetap aja 6 cm, omeganya 2pi per T atau 2πf bebas. Tapi karena omega udah dikasih tahu di sini 4pi, berarti ini harusnya 4pi kali 1. Maka jawabannya harusnya 24pi. Sehingga 3 juga salah, otomatis jawabannya 4 saja ini. Coba kita cek ya, apakah benar statement 4. Phase awal getaran adalah 1/3. Jadi ingat rumusnya apa guys? Ini phase awal getaran ya. Jadi phase itu ini nih, si 0. Rumusnya tetap sama, theta 0 per 2pi. Kalau yang di rumus kedua itu kan nggak ada nolnya, si doang, maka theta per 2pi. Itu phase keseluruhan. Cuma kalau dia minta phase awal, berarti ini si 0 juga. Berarti ini theta 0-nya 2pi per 3 lagi 2pi, sehingga bener nih 1/3 kan. Kalau phase awal ada 0, ini tetanya ikutan 0 gitu maksudnya. Sehingga jawabannya udah jelas guys ya. Ini cuma 4 doang yang benar gitu. Kebayang ya nomor 10 kira-kira seperti itu. Next kita ke nomor 11. Oke, coba kita lihat nomor 11-nya guys di sini. Jika energi kinetik benda bergetar selaras dengan energi potensial, maka nah ini tadi kita udah buktiin di awal ya, dimana itu terjadi waktu Y-nya 1/2A. Betul ya, Y-nya terjadi waktu 1/2A. Dan kita tahu rumus Y itu kan A sin theta. Sudut phase di sini dia kasih langsung sudut phase-nya ya. Oke, sudut phase atau phase kita lihat aja. Tadi kita udah deal, EPEK terjadi waktu Y-nya 1/2A. Berarti di sini langsung 1/2A, betul guys? Maka sudut phase dia harus 45 dong. Karena sin berapa? 1/2, 45. Ada nggak sudut phase 45? Ada, yang C. Nah, kok ini kalau ditanya phase-nya berapa? Nah, kalau tanya phase, ini kan phase doang, bukan phase awal ya.
Phase itu rumusnya tadi apa? Fase A, theta per 2pi. Harusnya jawabannya, oke 45 itu kan pi per 4 ya. Maka jawabannya harusnya phase-nya 1/8 ini. Bener nggak? Pi per 4 bagi 2 kan? Jadi phase-nya kalau 1/8 dia baru EP sama dengan EK. Statement yang kotak merah terpenuhi. Begitulah kira-kira. Oke, nomor 11 seperti itu ya. Kita lanjut sekarang guys ke nomor 12 ya. Oke, kita lihat coba guys nomor 12 ini dia bilang apa ini? Partikel berosilasi harmonik sederhana. Posisi partikel berubah sinusoidal terhadap waktu. Sinusoidal itu ya tadi bentuknya grafik sinus ya. Jika frekuensi gerak partikel adalah F, maka energi total partikel sebanding dengan ini ada omeganya ya. Energi total setengah Ka kuadrat, betul guys tadi. Ya. Setengah Ka kuadrat. Nah, sekarang kalian lihat K ini sama frekuensi munculnya di mana? Di pegas kan? Benar nggak? Di pegas muncul kan? Di mana ingat tadi omega itu akar K per M. Betul. Berarti kalau omeganya 2πf akar K per M, sorry ini kurang lengkap ya, akar K per M, maka kalau saya mau statement ambil frekuensi doang, berarti saya boleh bilang frekuensi ini sebanding dengan akar K dong. Benar nggak guys? Atau F kuadrat sebanding dengan K, betul? Ya kan kalau saya kuadratin dua sisi. Nah sedangkan di statement ini, yang ini energi total itu kan si E sebanding dengan K, betul dong? Ini sama K kan? Berarti kalau K-nya saya ganti F kuadrat, harusnya energi akan sebanding dengan F kuadrat sesuai dengan yang di sini nih. Make sense kan? Sehingga jawabannya ini yang E ya, F kuadrat harusnya seperti itu. Ya, jadi ini kalian cuma bongkar rumus energi mekanik setengah Ka kuadrat dihubungkan dengan K-nya diubah ke frekuensi, gitu aja. Oke, next kita ke nomor 13. Oke, ini kita lihat. Nah, di sini sudah find statement ya. Tentukan nilai A, B, C, D, E. Oke, no worries. Coba kita lihat. Sebuah benda massa 100 gram. Di sini berarti kita ubah dulu ke kilogram ya, 0,1 kilo. Melakukan gerak harmonik sederhana dengan amplitudo 8 cm, amplitude 8 cm. Oke. Frekuensi 1 Hz. Oke. Jika T-nya 0, posisi benda pada, jadi waktu T-nya sama dengan 0, Y-nya nyata min 4 cm. Oke. Dan sedang bergerak menjauhi titik setimbang. Menjauhi, berarti ini phase berapa guys? Posisinya phase berapa? Phase 3. Yang tadi ya, dia di sini. Dia kira-kira posisinya ada di sini. 4 cm. Maksimumnya 8 cm. Jadi harusnya dia mau ke sini nih, 8 cm. Cuma lagi menjauhi titik setimbang. Ini setimbangnya kan di sini. Berarti kondisinya kira-kira begini ya, dia geraknya ya. Maka ini terjadi waktu KW3. Sesuai dengan yang tadi ya, jauhi setimbang. Tentukan sudut fase awal dan fase awal benda. Tolong bedain. Sudut fase itu theta 0. Kalau fase awal si 0. Jadi A ini berhubungan. Fase itu yang pakai theta per 2pi gitu. Maka yang A kita hitung dulu nih. Ini kan ditanyakan sudut fase awal ya. Yang A rumusnya dulu Y sama dengan A sin omega T plus theta 0. Di sini saya Y-nya nggak usah ubah ke meter ya. Saya nggak usah ubah meter karena amplitudenya juga sama-sama senti sama Y. Kan satuannya kecoret. Y-nya min 4, oke. A-nya 8 cm sin. Nah, ini langsung 0 guys. Karena waktu T0, omeganya hilang langsung. Kalian nggak usah mikir lagi. Tambah theta 0. Gini. Berarti di sini dapat sin theta 0 adalah min setengah, betul? Maka phase awal dia, ini ingat KW3 ya, berarti ini harusnya 180 plus 30.
alias 210 derajat, atau kalau kita ubah ke dalam radian, ingat ubah radian bagi 180 kali pi ya, 7/6 pi. Oke, ini harusnya sudut phase awal, dan phase-nya berarti sin 0 theta 0/2 pi. Berarti ini harusnya 7pi/6 kali 2pi. Coret, harusnya 7/12. Nah, ini jawaban A. Oke, jawaban A seperti itu. Next, persamaan simpangan sebagai fungsi waktu. Oke, berarti di sini kita harus cari omeganya dulu. Karena kalau persamaan simpangan, A harus ada, omega ada, theta 0 ada. Di sini theta 0 udah available segini. Cuman omeganya belum kan. Yang dia kasih tahu adalah frekuensi 1 Hz. Sehingga dari sini frekuensi kita hitung dulu 2πf. Sorry, omeganya 2πf ya, bukan frekuensi. Omeganya 2πf. Maka kalau kita ganti F-nya 1 Hz, omeganya 2pi. Sehingga persamaan simpangan itu akan jadi Y sama dengan A-nya 8 sin 2πt plus 7pi/6. Dah selesai. Kalau mau kasih data lebih lengkap, Y-nya senti, T-nya sekon. Karena Y-nya ini kan cm. Itu kalau mau lengkap. Cuma harusnya kayak gini, it's fine lah, nggak apa-apa. Berikutnya yang C, persamaan kecepatan. Ini juga sama V ya. V berarti rumusnya A omega cos kan tadi. Omega T plus theta 0 ya. Berarti ini tinggal A-nya berapa senti tadi A-nya? 8 cm. Omeganya 2pi cos 2pt plus 7pi/6. Ini nggak berubah nih, 7pi/6 nya tetap guys. Sehingga jawabannya adalah 16pi cos 2pt plus 7pi/6. Nah, jadi gitu. Yang D, kecepatan benda pada saat T-nya sepertiga second. Berarti dari persamaan yang C final ini, kita ganti T-nya sekarang sepertiga. Gitu. Ya. Oke, kita ganti dengan T-nya sepertiga, berarti di sini diperoleh V sama dengan 16pi cos. Kalau saya ganti ini sepertiga, ini jadi 2pi/3 dong. Tambah 7pi/6, betul guys? Berarti ini jadinya 16pi cosinus. Nah, kita total 2pi/3 tambah 7pi/6. Saya bantuin aja. Dapatnya ini 11pi/6. Oke. 11pi/6 kalau kita mau bikin derajat, ingat saya pernah ajarin, hitung pi/6 baru kali 11. Berarti ini cosnya 330 guys. Ya, ini kan 180 bagi 6 kan 30. Berarti cos 330 KW 4. Berarti ini sama kayak 16pi kali setengah akar 3. 330 kan 360 kali dikurang 30 ya. Berarti nilainya sama kayak cosinus 30. Yang artinya jawabannya harusnya adalah 8pi akar 3 cm per second. Ini harus jelas nih satuannya. Ya, ini harus satuannya jelas cm per second. Karena yang tadi saya nggak ngubah. Final yang E. T-nya waktu sepertiga, gaya pemulihnya berapa? Oke. Di sini saya butuh dua data, yaitu K dan X-nya. Oke, untuk gaya pemulih saya pindah ke yang sini aja ya, untuk yang E ya. Karena lumayan panjang. Pertama kita cari K-nya dulu. K-nya pakai rumus tadi omega sama dengan akar K/M. Oke. Kita cari dulu K-nya. Kayak gaya pemulih kan K kali Y ya. Omeganya udah dapat tadi guys. Kita udah hitung yaitu 2pi. Oke, ini 2pi. Akar K, M-nya 0,1. Berarti dapatnya kan 4pi kuadrat ya guys. Ini K/0,1 ya. Maka K-nya dapatnya 0,4pi kuadrat. Dah, dapat. Keep aja begitu. Sedangkan Y-nya sekarang. Y-nya berarti waktu T-nya sepertiga kan. Berarti A sinus, saya langsung ganti angka aja ya di sini. A-nya 8 cm sinus
sepertiga itu berarti sebenarnya dalam ini 2pi per 3 tambah 7pi per 6. Betul guys? Begini dong. Ya. Sebenarnya berarti ini langsung aja 8 sinus 11pi per 6. Nah, di sini harus 8 kali min setengah. Karena ini kan 330, KW 4 sinnya negatif. Di sini dapat minnya 4 cm. Gitu. Oke. 4 cm. Nah, ini baru harus kalian jadi ke meter ini. Kenapa kok ini harus jadi meter? Karena yang namanya gaya itu kan harus SI ya. Kadang kita tahu yang namanya FP itu min K kali Y. Gitu. K-nya min 0,4 pi kuadrat. Nah, ini kan kalau gaya itu kan harus satuannya benar-benar real. Ini Newton masalahnya. Makanya ini harus begini. Nah, sehingga jawabannya adalah positif, make sense ya. Ini karena dia mau balik ke kondisi semula nih. Ya. Berarti min 0,4 dikali min 0,04. Harusnya dapatnya 0,016 pi kuadrat Newton. Inilah jawaban yang E. Gaya pemulih. Gitu. Oke ya. Ini beranak ya soalnya. Kalian lihat stepnya tuh. Dari data yang kasih tahu, kalian tentuin dulu ini phase-nya main KW berapa. Oke. Dia akan main di KW berapa. Kok mungkin nanya, kok ini kan KW 3, kok ini bisa-bisa KW 4? Karena dia udah kasih tahu T-nya guys. Nilai KW 3 ini akan mempengaruhi nilai phase awal, theta 0 ini nih. Ingat aja. Statement yang gerak menjauhi, titik seimbang atau deketin itu akan mempengaruhi nilai phase awal. Sehingga jangan sampai bagian situnya error ya. Oke, last. Nah, ini esai lumayan banyak. Ini seperti yang tadi ya. Persis sama kayak yang tadi, cuman di sini versinya lumayan banyak aja. Oke, saya banyak ya. Seperti ini ya. Kita lihat apa aja yang diketahui. Pertama, massa saput gaman. Oke, ini kalau lihat statement itu sama persis kayak sebelumnya ya, sama persis kayak sebelumnya. Tadi yang sudah kita kerjain yang ini ya, ini udah, ini sudah, simpangan kecepatan udah. Nah, acceleration belum, nanti kita kerjain yang ini. Sudut phase ini belum, ini sudah, nanti kecepatan juga sudah. Jadi yang tadi ini sebenarnya soalnya sama guys, ada 5. Tuh kan, sama 100 gram, 8 cm, 1 Hz, 4 cm menjauhi. Coba kita lihat. Oke, maka yang ABC, IJ saya nggak bahas lagi karena sama kayak sebelumnya. Kita langsung ke yang dadu aja. Oke, untuk yang dadu berarti langsung aja acceleration itu min A kuadrat Y. Langsung aja seperti itu. Kok min A kuadrat ya. Min omega kuadrat dikali Y. Berarti sebenarnya yang tadi persamaan awalnya Y itu kita tinggal masukin. Dimana omeganya kita udah ngitung tadi kan 2pi ya di sini. Tuh, 2pi. Nah, Y-nya ini. Jadi sebenarnya tinggal masukin. Ini langsung min. Ini 2pi. Tadi kan 8 sin 2pi T plus 7pi per 6. Betul guys? Gini kan? Sehingga harusnya jawabannya, ingat minnya jangan diikut kuadrat ya, minnya nggak diikut kuadrat. Harusnya dapatnya ini min 32 pi kuadrat sin ini 2 pi T plus 7 pi per 6. Harusnya seperti ini guys ya, yang dadu. Ingat minnya jangan kuadratin, ini kan 4 pi kuadrat, 4 kali 8 32. Nah, finish. Oke, udah. Gambarkan sketsa grafik simpangan terhadap waktu. Oke, maksudnya sketsa grafiknya gimana nih? Sketsa grafik ini kan bentuknya E itu kan simpangan terhadap waktu kan yang Y terhadap T ya. Jadi kalau kira-kira seperti ini. Saya lupa. Y terhadap T ya. Y terhadap T. Oke. Ini sepersis kayak gambar grafik trigonometri guys. Sama persis kayak grafik trigonometri. Tadi kan rumusnya kan untuk yang persamaan simpangan itu kan 8 sin
2 pi T plus 7 pi per 6. Begini dong. Berarti waktu T-nya 0 itu sudah di berapa derajat, gitu aja kita mikirnya. Betul dong. Waktu T-nya 0 kan sinnya 7 pi per 6. 7 pi per 6 itu 210. Berarti harusnya ini startingnya min 4 ini guys. Di KW3 ya. Jadi waktu T-nya 0, kalian cek dulu. Oh, T-nya 0. 8 sin 7 pi per 6. Ini berarti sinnya 210. Maka harusnya Y-nya adalah minus 4 cm. Gitu ya. Ini udah kasih tahu sih ini min 4. Jadi kira-kira min 4 di sini ya. Ingat KW3 sinus. Berarti harusnya begini kira-kira nih. Kira-kira grafiknya begini aja pasti. Oke, ini saya panjangin ya. Ini kayaknya kurang panjang. Kira-kira beginilah. Nah, stop di sini T-nya. Kok kenapa stopnya di situ? Saya lanjutin aja. Ini 1, 2, oke. Oke, kira-kira saya pernah bilang yang namanya trigono itu satu gunung satu lembah. Oke, salah. Ini harusnya begini aja. Stop. Nah. Oke, udah jadi. Tinggal kalian mungkin bingung ini berapa nih? Waktu Y-nya 0, ya kan? Waktu Y-nya 0, nah ini berapa? Maksimum berapa? Ingat finishnya pasti sama kayak starting. Ini pasti di 4 juga ini. Dimana artinya ini adalah posisi final dia. Oke, yang saya butuh itu ini. Nah, ini pasti 8 guys. Karena nilai maksimum kan. Cuman biar 8, ini T-nya berapa? Nah, itu harus pakai persamaan trigonometri. Waktu ini sinnya 1, berarti sin berapa? Nah, berarti pecah persamaan trigonometri. Ya. Di sini saya nggak lanjutin dulu, nah, karena kalau di sekolah diajarin persamaan trigonometrinya, baru saya jelasin juga. Jadi yang kalian cari waktu Y-nya 0 berapa. Berarti ini kan sinnya harus 0 nih. Jadi waktu 0 ini 2 pi T-nya. T-nya berapa supaya hasilnya 0 gitu loh. T-nya berapa supaya hasilnya 0. Oke. Pasti logika kalian kalau T-nya supaya hasilnya 0 harusnya ini min 7 pi per 6. Sorry. Min 7 pi per 12. Cuman itu kan T-nya minus nggak bisa. Maka saya kira-kirain aja, gambarnya saya cuma butuh starting point sama finishnya aja begini. Terus yang F. Yang F pun sama. Itu kan grafiknya berarti yang kecepatan. Saya kasih tahu dulu ya. Kecepatan tadi kita rumusnya V-nya gimana? Cos kalau nggak salah. Nah, ini 16 pi cos 2 pi T per 7 pi per 6. 16 pi cos 2 pi T plus 7 pi per 6. Ini pun sama, grafiknya pasti kayak trigono lagi, tapi grafik kosinus. Sama, maksimumnya 16 pi. Ya. Oke, itu maksimumnya 16 pi. Berarti waktu T-nya 0. Ini berarti startingnya tadi waktu T-nya 0, berarti cosnya 210. Berarti itu minus 8 akar 2. Maka starting dia harusnya begini. Minus 8 akar 2. Ingat ini di KW3 ya. Berarti ini minus 8 akar 2 di sini. Karena grafik cos itu kan begini ya guys. Kalau kalian masih ingat grafik cos itu kan begini ya. KW3 itu di sini, betul nggak? Berarti harusnya ini kalau saya lanjutin ini lagi begini dia. Nah, kira-kira begini. Ini min 8 akar 2 pi. 8 pi akar 2. Karena itu waktu T-nya 0, V-nya berapa. Tapi of course kalian harus cari ini titik ini. Pakai persamaan trigono lagi nih di sini nih. Gitu. Ya, jadi waktu T-nya berapa, nilai V-nya 0. Oh, berarti ini cos 0. 90 persamaan trigono, agak panjang. Oke. Yang G sekarang. Sudut fase dan fase benda saat T-nya sepertiga.
Oke, sudut itu kan tadi dalamnya tetanya doang, itu kan berarti kan 2pi-t plus 7pi per 6. Jadi kalau face saya cuma ambil satu package dalam ini aja. Berarti waktu T-nya sepertiga spesial, ini kan berarti kan 2pi per 3 tambah 7pi per 6. Tadi saya udah ngitung ya, 11pi per 6. Sehingga inilah jawaban yang G. Untuk sudut face dan fase benda. Fase benda berarti psi-nya theta per 2pi 11 per 12. 11pi per 6 bagi 2pi ya. Pi kecoret 6 kali 2. Nah ini. Yang H simpangan benda pada saat sepertiga, berarti yang H ya masukin rumus Y ini. H-nya berarti Y-nya 8 sin langsung aja 11pi per 6. Kan sepaket. Maka harusnya ini 8 dikali, ingat ini jadinya min 4 ya. Sorry, kok min 4? Min setengah. Karena 11pi per 6 itu 330 kW 4. Berarti ini posisinya adalah min 4 cm, tapi kondisinya kW 4. Sudah mendekati titik seimbang. Berarti jawabannya kan bingung pasti, kok ini sama-sama min 4. Bener, min 4, tapi yang awal dia lagi menjauh, tapi yang ini H sudah mulai mendekat. Karena 11pi per 6 itu kW 4. Ingat tadi deal kita kW 4 guys. Mau balik balance. Gitu. Oke. Demikian ya video pembahasan untuk gerak harmonik ini yang pertama. Nanti kalau ada soal lagi saya akan bahas lagi. Kabarin aja kalau ada soal dari sekolah. Oke, demikian videonya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Selamat sore.